Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sering kita jumpai di tempat tertentu ada masjid yang ketika sholat Jumat si khotibnya meninggalkan rukun khutbah seperti tidak membaca sholawat. Yang saya tanyakan, sah tidak sholat Jumatnya? Dan bagaimana sikap kita yang mengetahui kalau khotib meninggalkan rukun khutbah? Syukron Buya. Baik. Yang pertama, nasihat untuk khotib. Kalau Anda ingin jadi khotib, Anda harus waspada. Harus Anda penuhi rukun-rukunnya. Jika Anda di Indonesia seperti ini, maka Anda harus mengerti khutbah menurut madhab Syafi'i. Harus terpenuhi rukun yang 5. Membaca hamdalah, membaca sholawat, wasiat taqwa, kemudian doa untuk kaum muslimin. Anda harus tahu rukun ini. Sholawatnya sholawat yang benar. Karena Anda sebagai seorang khotib di Indonesia, maka waspada tentang rukun ini. Sebab salah satu rukun jika tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Jika khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Ini sebagai seorang khotib waspada. Makanya kalau mengambil teks bahasa Arabnya pun dicek dulu memenuhi syarat tidak rukun-rukunnya. Jangan sampai Anda hanya sekarang ngomong selesai nggak pakai rukun-rukunnya. Maka menurut madhab Imam Syafi'i, kalau tidak pakai sholawat maka khutbahnya tidak sah. Dan karena khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya pun tidak sah. Itu begitu hukumnya aslinya. Cuman sekarang kita bukan bicara tentang hukum saja, tapi di situ ada nasihat. Jadi nasihat kepada khotib, jangan sampai Anda berkhutbah tidak memenuhi syarat-syarat rukunnya tadi. Rukunnya tidak penuhi. Baik, satu. Yang kedua, jika Anda sebagai jamaah, tadi khotib harus memenuhi rukun-rukunnya. Tapi sebaliknya, kalau ternyata Anda itu sebagai jamaah kok ketemu khotib yang nggak bijak, ya kurang ngaji, hanya pinter ceramah, akhirnya suruh khutbah, diundang ke sana sini khutbah, nggak ngerti rukun-rukunnya. Khutbah, sholawat, khutbah asal saja sholawat yang nggak dibaca, lupa wasiat takwanya, maka memang secara hukum tadi sudah dijelaskan, khutbahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Cuman karena Anda sebagai jamaah melihat khotib semacam itu, apa yang harus Anda lakukan? Jadilah jamaah yang bijak. Jadilah jamaah yang bijak. Anda tidak perlu berpegang dengan madhab Imam Syafi'i saat itu. Anda jangan bikin gelisah orang satu masjid, lalu teriak nggak sah, sudah sholat Jumat bilang nggak sah. Orang sak masjid suruh ngulangi kedua kali, sholat saja alhamdulillah suruh ngulang 2 kali. Memang itu khotib tidak bijak kalau begitu, atau dia lupa. Maka di saat kita menemukan khotib lupa atau khotib yang tidak bijak, maka ketahuilah Anda sebagai makmum yang bijak. Ngikuti madhab yang lain seperti sholawat Nabi adalah menurut madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Malik bukan suatu yang wajib, sunnah. Sudahlah ngikut saja madhab Imam Abu Hanifah, ya sudahlah, anggap saja sah, diam. Tapi apa yang harus saya lakukan setelah itu? Setelah khotib turun, bisikin, jangan di depan orang. Kalau depan orang itu pengen pamer ilmu dirimu. Assalamualaikum Ustadz, Kiai, mohon maaf, ada apa? Tadi Ustadz, ini masyarakatnya Syafi'i semuanya Ustadz. Tadi Ustadz lupa tidak membaca sholawat. Lalu gimana? Tidak apa-apa Ustadz, mereka sah ikut madhab lain. Wah, ini rupanya jamaahnya lebih pintar daripada Kiai ini. Tapi ada sebagian karena mungkin dendam permusuhan, salah, batal sholatnya semuanya. Orang satu masjid suruh ngulang berjamaah, mengulang sholat Jumat, ini menanamkan kebencian jamaah kepada imam khotibnya, sehingga jamaah semua akan berkata khotib goblok sampai sholat 2 kali. Maka kalau Anda menemukan khotib yang tidak bijak atau khotib lupa, namanya manusia bisa lupa, maka Anda yang bijak, sholat Anda tetap sah, nggak ada masalah. Sebab ya, seperti sholawat Nabi menurut Imam Abu Hanifah adalah bukan suatu yang wajib, adalah sunnah. Selesai sampai di sini. Jadi ingat, di saat menjadi makmum, jadilah makmum yang bijak. Di saat menjadi khotib, jadilah khotib yang bijak. Ada keleluasaan, ada madhab-madhab yang lain, jangan terlalu kaku. Wah. Semoga Allah memberikan kelembutan kepada kita dan menjauhkan kita dari kesombongan di saat mengingatkan. Sebab ada mengingatkan sombong, Ustaz, salah Ustaz, pengen pamer ilmu Ustaz. Tidak seperti itu. Bisikin kalau Anda pengen negur, agar Jumat yang akan datang dia tidak melakukan kesalahan yang serupa. Wallahu a'lam bissawab.